wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh soleha dan cerdas, bertemu lagi bersama Bapak sekarang ya di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, tentunya sekarang kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya di pembelajaran kelas 3 ini. Nah, yang sekarang kita akan pelajari atau dalam pembelajaran yang ketiga ini yaitu adalah menirukan gerak telur, kepompong, dan kuda saat melompat atau lompat tali. Ya, jadi nanti kita akan mempelajari macam-macam gerak telur, kepompong, dan kuda saat melompat atau lompat tali. Jadi nanti kita akan tirukan gerakannya seperti apa ya. Oke, sudah siap anak-anakku yang soleh-soleha dan cerdas? Nah, ini adalah gambar-gambar yang nanti akan kita tirukan gerakannya ya. Oke, kalau sudah siap kita lanjut ya ke. Nah, sebelum kita menirukan, Bapak akan mengulas sekilas mengenai pengertian gerak lokomotor supaya nanti kalian tidak lupa lagi pembelajaran yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Nah, gerak lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat dari titik A ke titik B. Jadi di sini Bapak sudah kasih warna merah ya, berpindah tempat. Nah, jadi gerakan lokomotor ini gerak yang berpindah tempat dari titik A ke titik B. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan dua gambar. Coba mana yang menurut kalian yang termasuk ke contoh gerak lokomotor? Apakah jalan ataukah jalan di tempat? Ayo silakan pilih. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah jalan, karena jalan itu adalah gerakan yang berpindah tempat. Oke, hebat ya. Nah, itu adalah sekilas tentang atau mengenai gerak lokomotor atau gerak dasar lokomotor ya. Nah, di sini gerak dasar lokomotor dapat dikatakan sebagai keterampilan yang sifatnya berpindah individu dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau yang dinamakan gerak lokomotor itu harus berpindahnya dengan kekuatan sendiri, dengan individu, tidak boleh bantuan teman atau alat lainnya. Nah, contohnya misalkan yang tidak termasuk ke dalam gerak lokomotor adalah digendong ya. Yang digendong itu tidak termasuk ke gerak lokomotor karena berpindahnya dibantu oleh yang menggendong ya. Oke. Nah, itu sekilas. Nah, sekarang ayo kita menirukan gerakan. Nah, menirukan gerakan itu yang tadi ya. Yang 4 gerakan itu. Merangkak, menirukan gerak telur, terus lompat, menirukan gerakan kuda atau lompat tali nanti ya. Nah, yang pertama kita akan menirukan gerak telur. Nah, gerak telur itu seperti apa? Nah, pengertiannya di sini gerak telur adalah gerak dengan posisi tidur atau terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Nah, jadi nanti posisinya itu seperti ini. Nah, jadi kedua kakinya ditekuk dan kedua tangannya dipegangkan ke ujung lutut. Nah, nanti setelah itu kita bisa berpindah ya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Itu adalah menirukan gerak telur. Nah, gerak telur ini adalah satu proses gerakan di awal ya saat kita masih kecil. Nah, kita hanya bisa menggelindingkan ke kiri, ke kanan. Nah, itu adalah gerak pertama kali yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu menirukan gerakan merangkak. Nah, gerakan merangkak ini pengertiannya merangkak adalah salah satu tahap perkembangan pada bayi sebelum beranjak jalan. Nah, merangkak bertumpu dengan menggunakan kedua lutut untuk bergerak. Jadi tumpuannya tangan dan lutut. Nah, jadi tumpuan yang mengenai bawah lantai itu adalah kedua tangan dan kedua lutut. Lalu secara berbarengan tangan dan kaki itu lutut itu bergerak sehingga kita bisa maju, mundur ke kiri atau ke kanan. Nah, itu adalah menirukan gerak merangkak ya. Nah, yang selanjutnya yaitu meniru gerak
kepompong. Nah, gerak kepompong itu yang seperti apa? Nah, adalah posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, contohnya seperti ini ya, kedua tangannya diangkat ke atas seperti memegang sesuatu atau memegang pohon ya di atasnya. Nah, di atas kepala. Salah satu kakinya diangkat. Jadi kita bergerak menggantung. Nah, nanti kalian bisa melompat ke atas, ke depan, ke belakang ya untuk bergeraknya. Nah, ini adalah menirukan gerak kepompong ya. Gerak kepompong ini bisa dijadikan misalkan bisa jadi contoh gerak lokomotor kalau kitanya langsung melompat ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Nah, itu adalah karena menjadi berpindah. Nah, itu adalah contoh atau menirukan gerak kepompong ya. Yang selanjutnya adalah menirukan gerak kuda saat melompat. Nah, kuda memiliki ciri yang sama dengan kucing ya. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kulit kuda juga ditumbuhi rambut-rambut ya. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Jadi dari kecil, remaja, dewasa ya, ada pertumbuhannya. Kuda juga memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Nah, kuda ini termasuk ke dalam hewan yang sangat kuat berlarinya ya. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik sekali karena sangat cepat kuda ini ya untuk saat berlarinya. Nah, contohnya misalkan saat kuda melompat. Nah, nanti kita bisa melakukannya seperti atau bisa menirukan gerak kuda saat melompat ya. Nanti di depan kitanya misalkan ada tali atau karet. Nah, kita bisa melompat. Nah, di yang selanjutnya di sini baru kita akan contohnya dengan gerak kuda saat melompat bisa ditirukan dengan gerak melompat tali. Nah, contohnya seperti ini. Gerak lompat tali ini bisa dimainkan dengan banyak orang, bisa juga dimainkan oleh sendiri ya. Nah, nanti kalian di rumah coba tirukan gerakan-gerakan tersebut ya. Mulai tadi dari gerak telur, gerak merangkak, terus gerak kepompong, gerak melompat atau gerak kuda melompat. Nah, atau juga gerak melompat kuda ini bisa dilakukan menggunakan tali ya. Contohnya seperti ini. Nah, di sini bisa dimainkan misalkan dengan adik, dengan kakak ya, atau bisa sendiri dimainkannya dengan memegang kedua ujung talinya lalu diputarkan ke atas ya, atau yang sering kita sebut permainan skipping. Nah, itu ya. Coba nanti di rumah dipraktekkan. Saat mempraktekkan, kalian harus memperhatikan tempat di sekeliling kalian, apakah aman untuk melakukan praktek ini atau tidak ya. Jangan sampai membahayakan diri sendiri. Nah, itu tadi pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yaitu menirukan gerak-gerak hewan ya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.